Lause lihat, Lause Inggris sangat berbahagia. Kenapa ya Lause? Iya Lause, selain hari ini Lause memuji Tuhan, hari ini juga Lause bisa menyapa adik-adik yang di rumah. Wah, sangat bahagia ya. Lause jadi teringat satu lagu. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Lause Inggris tahu kan? Tahu Lause. Yuk, adik-adik di rumah juga pasti tahu. Kita kalau gitu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satunya cinta, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik kita berdoa yang akan dipimpin oleh Lause Inggris. Mari kita lipat tangannya. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami di sekolah minggu. Tuhan berkatilah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maksud Ya. Tuhan Yesus bisa memakai kita kalau kita itu masih kecil. Iya benar Lause Inggris, seperti teman kita yang akan mempersembahkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujian Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai
Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam firman Tuhan di hari Minggu. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh belajar, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Lause yang penuh dengan keterbatasan, supaya Tuhan mampukan untuk bisa menyampaikan dengan baik, dan Tuhan sertai setiap kami, supaya kami dapat menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Secara khusus, hari ini kami mau merenungkan Engkau sebagai Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan Alkitab kita ya dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Itu berbicara tentang kelahiran Yesus ya. Dan Mika 5 ayat yang pertama. Lalu di Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Nah Yesaya 9 ayat yang kelima ini Lause ingin kita baca bersama-sama ya. Kalian bisa buka Alkitabnya, Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Bersama-sama kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kata Raja Damai kita garis bawahi di sini ya. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali melanjutkan buku kita Show Me Jesus, yang artinya perlihatkanlah Yesus kepadaku. Itu translate dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, di mana di dalam beberapa pelajaran yang terakhir ini ya, kita masuk ke pelajaran yang ketiga sekarang. Ini kita masuk di dalam bagian-bagian yang sebenarnya sangat inti. Karena di dalam pelajaran ini kita akan dibawa makin mengenal dan makin mendalami siapakah Tuhan Yesus itu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting karena inilah bagian dari inti Alkitab yang sebenarnya kita baca. Sebab jangan sampai ya setelah mungkin sekian lama kita merenungkan, membaca Alkitab, kita mampu mengingat begitu banyak kisah dan peristiwa dan tokoh-tokoh dalam Alkitab, tetapi justru kita bisa kurang mengenal siapakah Yesus itu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya segala kisah, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebenarnya menunjuk kepada satu inti, yaitu Tuhan Yesus yang telah datang dan selesai menebus, menyelamatkan setiap kita. Nah, maka kalau Lause membuka firman hari ini dengan Lause balik bertanya kepada adik-adik, anak-anak Tuhan, di dalam pertumbuhan pengenalan kalian akan Tuhan, Lause ingin bertanya, menurut kalian atau bagi kalian, siapakah Yesus itu? Maka apa jawaban kalian? Lause belum mengharapkan jawaban benar atau salah dulu, tetapi jawaban yang jujur dari dalam hati, yang selama ini kalian kenal dan kalian tahu siapakah Yesus itu. Lause ingat Tuhan Yesus pun pernah bertanya pertanyaan yang sama kepada Petrus di Matius 16 ayat 15 ya. Waktu itu Tuhan bilang, "Hei Simon, kalau menurutmu siapakah aku ini?" Lalu Simon kan menjawab bahwa
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, mungkin dari kalian pun ada banyak jawaban ya. Mungkin ada yang menjawab, Yesus itu adalah Tuhan saya, Lause. Ada mungkin yang menjawab, oh Yesus itu adalah sahabat saya. Atau ada yang berkata, Yesus itu adalah penyelamat saya. Wah, itu adalah jawaban yang sangat luar biasa ya. Kalau kalian betul-betul telah memahami Tuhan sebagai, Yesus itu sebagai Tuhan, sahabat, bahkan juru selamat kita ya. Nah, tetapi mungkin ada juga yang menjawab, Lause, Yesus itu adalah Raja saya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya, di dalam pelajaran yang ketiga tentang Yesus sebagai Raja kita. Dia sudah lama dijanjikan oleh Bapa dan kemudian digenapi di dalam di perjanjian baru. Kita melihat bahwa janji itu digenapi ya. Kita pernah membahas bagaimana Allah memakai Matius menuliskan garis keturunan Yesus ya. Dari garis keturunan itu pun bahkan kita sudah melihat Yesus yang dulu dibilang, oh akan datang nanti dari anak Daud. Betul-betul ya, dari garis keturunan Daud itu akhirnya lahirlah Yesus yang menjadi juru selamat. Nah, entah dari pertanyaan tadi ya, Lause nggak tahu berapa banyak yang menjawab Yesus adalah Raja saya ya. Tapi Lause memahami bahwa meskipun kita sudah sering dengar sebutan raja, apalagi dalam Alkitab ya, karena semua orang pada zaman Alkitab itu hidup dalam pemerintahan seorang raja. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang dan di negara ini mungkin lebih mengenal seorang presiden misalnya ya, yang cukup mirip tetapi sebenarnya memiliki beberapa perbedaan ya. Nah, apa yang kita tahu tentang seorang raja? Kalau Lause mau tanya kita semua ya, apa yang kita tahu tentang seorang raja? Ya mungkin kita tahu, wah seorang raja itu adalah seorang penguasa. Atau mungkin dia seorang pemimpin nomor 1 di dalam kerajaannya. Atau mungkin raja itu kan seorang yang kaya, mereka terkenal, tinggal dalam istana, membuat hukum, membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi semua rakyatnya. Orang-orang itu memperhatikan setiap apa yang dikatakan dan diputuskan raja. Dan karena saking besar dan mutlaknya kekuasaan raja, begitu banyak sebenarnya raja yang akhirnya memakai kekuasaan yang besar itu dengan cara yang jahat dan kejam. Seperti Raja Herodes Agung misalnya, dan beberapa raja-raja lain di dalam perjanjian lama. Tetapi tidak semua raja-raja itu jahat ya. Ada beberapa raja-raja yang baik seperti Raja Daud ya, raja yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada raja-raja yang memerintah di zaman sekarang ini. Seperti misalnya di negara Inggris, Thailand, Monaco, dan sebagainya ya. Tapi mungkin sistem pemerintahannya itu cukup berbeda dari raja-raja di zaman dulu ya. Nah adik-adik, tetapi sekarang yang kita akan lihat adalah seorang raja yang lain. Seorang raja yang sempurna ya. Dia raja di atas segala raja yang Allah utus untuk menyelamatkan dan memerintah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan Yesus berbeda dengan raja-raja dalam dunia yang memerintah secara materi. Setelah berbagai kerajaan di masa perjanjian lama runtuh, ya, kerajaan Asyur, kerajaan Babel, kerajaan Persia, kerajaan Yunani, ya, sampai nanti kerajaan Romawi pun runtuh, tidak ada kerajaan yang akan abadi di dunia ini. Maka sebenarnya perjanjian baru itu diawali dan ditandai dengan sebuah konsep kerajaan Allah yang tidak terdiri dan tidak dibatasi oleh materi, tetapi kerajaan Allah yang hadir dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuasa penyertaan Tuhan yang akan berlangsung selama-lamanya. Inilah kerajaan dari Tuhan Yesus. Kerajaan ini bukan terdiri dari makanan dan segala materi, bukan terdiri dari pasukan dunia dengan tentara maupun ekonomi yang kekuatan ekonomi, ya, tetapi kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai, dan sukacita. Itulah sebabnya di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus disebut sebagai Raja. Nah, salah satunya di dalam Yesaya 9 ayat 5-6 yang baru kita baca tadi, dia disebut sebagai Raja Damai yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya.
Tuhan hadir sebagai Raja yang memberikan perlindungan dan penyertaan kepada kita, umatnya, setiap waktu. Dan satu hal yang sangat menarik adalah tidak seperti raja pada umumnya, tidak seperti Herodes yang tinggal di istana yang megah dan mewah, ya. Tuhan Yesus itu hadir sebagai raja yang lahir dalam keadaan yang miskin dan sederhana. Palungan yang sederhana, persembahan yang sederhana di Bait Allah, kelahiran di malam yang sunyi, yang beritanya hanya diumumkan oleh beberapa orang saja, dan lebih daripada itu, Yesus datang sebagai raja yang sangat berbeda karena dia adalah raja yang justru siap menderita dan melayani. Sangat kontras dengan semua raja yang ada. Pertanyaannya, untuk apa dan mengapa Tuhan hadir sebagai raja yang seperti itu? Bukankah raja dunia yang memerintah dengan tentara maupun ekonomi yang kuat jauh lebih baik untuk saya? Kalau kita mungkin berkata seperti itu. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh Raja Yesus itu jauh lebih besar. Karena Raja Yesus memberikan apa yang tidak akan dapat diberikan oleh semua raja-raja yang ada. Raja yang terbaik pun hanya dapat memberikan kebaikan, perlindungan selama hidup rakyatnya. Tetapi Yesus memberikan keselamatan yang melampaui hidup kita di dunia. Hidup yang kekal, yang tidak ditopang lagi oleh makanan, ekonomi maupun materi, tetapi Allah sendiri yang menjadi penopangnya. Dan hal yang kedua, sebagai raja yang melayani, raja namun melayani, Tuhan telah memberikan satu teladan kerendah hatian yang begitu dalam kepada kita. Seperti yang pernah Tuhan sendiri gambarkan di dalam Matius 20 ayat 25-26. Di dalam ayat itu Tuhan pernah berkata apa? Tuhan bilang begini, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi Tuhan melanjutkan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan lebih dulu memulainya. Dia raja di atas segala raja, namun dia hidup di dalam kesederhanaan, menderita dan melayani demi tujuan Allah yang mulia untuk kerajaannya yang kekal. Maka kalau begitu, apa artinya bagi hidup saya bahwa Yesus itu adalah raja saya? Nah, ini yang terakhir. Artinya apa? Artinya kita bersedia dipimpin oleh Roh-Nya setiap hari, dan seperti umat yang taat kepada rajanya, kita pun taat kepada Dia. Lebih daripada itu, sama seperti yang dulu orang-orang Majus, para gembala, Simeon dan Hana yang begitu rindu menyambut lahirnya sang raja, kita pun rindu untuk menyembah, mengasihi Tuhan dan melayani Dia yang adalah raja kita setiap hari dalam kehidupan kita. Kita menyadari hal yang sangat berharga yang kita miliki, bahwa di dalam kelemahan kita dan keterbatasan kita sebagai umat yang bahkan sudah jatuh ke dalam dosa, yang kemudian ditebus oleh Tuhan, ya, kita punya Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami yang lemah dan terbatas, namun kami punya Raja yang besar, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan, yang kerajaannya hadir di dalam kebenaran, damai dan sukacita, yang memerintah dan melindungi setiap kami, yang penyertanya nyata dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, tolonglah supaya kami pun menyadari dan mengasihi Tuhan, terus menyembah dan melayani Engkau sebagai Raja kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan membaca firman Tuhan, Wahyu 17 ayat 14. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dinelan dengan
Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Caranya adalah dengan nomor rekening di bawah ini atau QRIS di pojok kanan atas. sambil itu kita menyanyikan pujian Burung Pipit Tidak Menang. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Apapun tidak meminta, tapi Tuhan berkati. Bagi aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan jagani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Berdoa, Tuhan Yesus, sekarang kami mau persembahan untuk Tuhan. Dan juga sekarang kami akan berdoa dan juga lindungi kota ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang boleh kami dengarkan. Kami biar semuanya itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami mohon berkat Tuhan supaya melindungi dan menyertai kehidupan kami. Ketika kami belajar, baik itu yang masih online Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan sertailah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang memimpin, memampukan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa. Berkati orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan. Biar berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ya, hari ini Loso senang sekali kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita berterima kasih ya buat Loso-Loso yang sudah memimpin pujian dan memberitakan firman Tuhan. Nah, saya undang lagi Loso Ingrid. Silakan Loso, terima kasih ya pelayanannya hari ini Loso. Dan Loso Excel. Wah, senang ya hari ini kita bisa dilayani oleh Loso Ingrid dan Loso Excel ya. Loso Mary menyampaikan warta hari ini ya bersama-sama dengan kedua Loso ini. Nah, hari ini juga kita berterima kasih buat adik-adik yang sudah melayani ya Loso. Ada persembahan, ada yang menyanyi, dan ada yang baca hafalan. Buat adik-adik yang mau melayani juga boleh kalau dihubungi oleh Loso-Losonya ya bisa ya melayani. Oke adik-adik, pengumumannya Loso hari ini. Wah, sebentar kita akan mendengarkan atau kita akan memberitahukan siapa yang akan menjadi pemenang Paskah.
Tuhan.